Selanjutnya, saya akan membahas artikel yang terakhir yang berjudul "Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Dipengaruhi oleh Kemajuan Teknologi". Era globalisasi memang menjadi bagian dalam peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang ada membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan. Semua yang serba digital memang mempermudah karena mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Oleh karena itu, teknologi hampir digunakan dalam segala bidang kehidupan manusia. Ketidakpuasan dan kebutuhan manusia yang menjadi semakin kompleks membuat teknologi yang ada semakin dikembangkan, bahkan menjadi lebih canggih lagi. Hal itu terbukti dengan banyaknya aplikasi yang ditawarkan, kemudian digemari oleh banyak orang dan banyak digunakan. Bahkan berdasarkan dari data kominfo.go.id, di Indonesia sendiri penggunaan teknologi seperti internet telah mencapai angka 150 juta jiwa pengguna dan 142,8 juta jiwa pengguna internet mobile. Hal itu dikarenakan contoh dari perkembangan teknologi seperti adanya aplikasi online shopping, ojek online, game online, media sosial, dan lain sebagainya. Semua yang serba online memang mampu membuat manusia memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan secara cepat, mudah, dan instan. Dengan kemajuan teknologi, banyak bidang dalam kehidupan juga yang kemudian harus segera beradaptasi dengan hal tersebut. Contohnya di dalam bidang pendidikan, salah satu kunci keberhasilan dalam pembelajaran adalah prosesnya. Tujuan sederhana dalam proses pembelajaran adalah membuat mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar menjadi subjek dan peserta didik menjadi objek. Proses pembelajaran akan berhasil apabila terjadi interaksi yang baik antar keduanya. Guru mampu menyampaikan materi dengan baik dan peserta didik mampu memahaminya dengan mudah. Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan. Di era yang serba digital ini, tentunya media yang digunakan juga sudah berubah. Buku sebagai sumber bacaan sudah mulai tidak banyak digunakan. Semua materi dan informasi yang dibutuhkan dengan mudah bisa ditemukan di internet. Metode pembelajaran yang biasanya hanya berupa ceramah saat ini sudah bisa divariasikan dengan menggunakan teknologi seperti e-learning. Perkembangan teknologi ikut andil dalam menurunkannya motivasi belajar pada siswa. Contohnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno 2021 di MI Muhammadiyah 5 Surabaya, di mana pembelajaran daring yang sangat bergantung pada teknologi tersebut malah membuat motivasi peserta didik menurun. Hal itu terlihat pada pengerjaan tugas yang diberikan dan respon mereka terhadap materi yang diajarkan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Johnny G. Platt, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, terjadi peningkatan lalu lintas internet sebanyak 10% dari biasanya. Sedangkan berdasarkan data dari kadata.co.id, hanya sebanyak 38% dari keseluruhan pengguna menggunakan layanan digital untuk dunia pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran sudah menggunakan teknologi, tapi tidak semua peserta didik kemudian menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan pendidik. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan media sosial. Media sosial menjadi salah satu produk dari kemajuan teknologi yang begitu diminati oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Rismana pada tahun 2020 di SMP Negeri 6 Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa penggunaan jejaring sosial atau media sosial berdampak pada menurunnya motivasi dan prestasi belajar siswa. Kemudahan dalam mengakses berbagai hal terkadang malah membuat peserta didik menjadi lebih asyik berselancar di dunia maya sehingga mengenyampingkan masalah pendidikan. Hal itulah yang membuat motivasi belajarnya menjadi menurun. Peserta didik akan semakin malas untuk belajar, mengerjakan tugas, atau bahkan sekedar mencerna materi yang diajarkan. Solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama, memilih metode belajar yang tepat. Guru harus bisa memilih metode yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Metode belajar sendiri sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan lainnya. Lalu selanjutnya, memaksimalkan fasilitas pembelajaran.
Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar di dalam kelas. Selain itu, juga bisa memanfaatkan laboratorium, ruang komputer, aula, masjid, dan lainnya. Begitu juga dengan fasilitas pembelajaran jarak jauh, misalnya menggunakan ruang pertemuan online. Lalu selanjutnya yaitu memanfaatkan media belajar. Saat ini media belajar sudah semakin beragam. Selain buku, siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Di internet pun tersedia banyak media belajar, mulai dari bacaan, audio, hingga video belajar. Bahkan media belajar ini banyak yang gratis sehingga semakin memudahkan siswa untuk memperoleh informasi. Hal ini bisa dijadikan cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar tidak cepat bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, guru memberikan pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan, sementara ketika siswa tidak bisa menjawab bukan langsung dimarahi, tetapi dikoreksi secara baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dias Katulistiwa dengan NIM 2305548 dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas 2A mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.